Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adenia Aulia dari kelas 2D D3. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang alat pengendali aras. Adapun subbab pembahasan yaitu yang pertama, variabel pengendali aras, yang kedua, elemen dan diagram blok, yang ketiga, penjelasan proses, yang keempat, logika proses, yang kelima, direct atau reserve proses. Untuk itu, langsung saja kita membahas mulai dari subbab yang pertama, yaitu variabel. Terdapat 4 variabel, yaitu yang pertama, PV, yang merupakan ketinggian air dalam reservoir. Yang kedua, SP, yang merupakan nilai ketinggian air dalam reservoir yang diinginkan. Yang ketiga ada MV, yang merupakan laju alir air yang masuk ke dalam reservoir. Dan yang terakhir, disturban, yaitu laju alir air yang keluar dari reservoir. Selanjutnya, ke bab yang kedua, yaitu elemen dan diagram blok. Terdapat 4 elemen pada pengendali aras. Yang pertama, yaitu controller atau pengendali. Yang kedua, yaitu FCE atau final control element yang berupa pneumatic valve. Yang ketiga, terdapat elemen proses. Elemen proses ini akan terjadi pada reservoir. Dan yang keempat, terdapat measurement device yang terdiri atas sensor dan transmitter. Selanjutnya, penjelasan proses pada PNID, proses pengendali aras. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui komponen-komponen pada alat pengendali aras. Nomor 1 merupakan tangki berisi air. Nomor 2 merupakan pompa. Nomor 3 merupakan FCE atau final control element. Nomor 4 merupakan transducer. Nomor 5 merupakan kompresor. Nomor 6 merupakan suplai udara bertekanan. Nomor 7 merupakan regulator tekanan. Nomor 8 merupakan elektronik mini regulator. Nomor 9 merupakan controller atau pengendali. Nomor 10 merupakan PC. Nomor 11 merupakan reservoir. Nomor 12 merupakan drainage valve. Nomor 13 merupakan transducer. Nomor 14 merupakan drainage electric valve. Dan X merupakan garis proses, sedangkan Y merupakan garis transmitter. Setelah mengetahui bagian-bagiannya, kita dapat menjelaskan alur proses pengendali aras. Mula-mula, air di dalam tangki akan dipompa menuju ke reservoir dan melewati control valve. Control valve ini akan mengatur besar aliran air yang menuju ke reservoir. Control valve ini juga terhubung dengan transducer dan garis proses dari controller. Air yang masuk ke dalam reservoir akan dibaca oleh sensor. Besaran yang telah terukur oleh sensor akan dikonversi menjadi suatu sinyal yang dibantu oleh transmitter. Kemudian, sinyal tersebut akan dikirimkan menuju ke controller. Controller akan membandingkan PV dengan SP, di mana PV tadi ketinggian air dalam reservoir dan SP merupakan nilai ketinggian air dalam reservoir yang diinginkan. Controller akan membandingkan sinyal yang didapat tersebut
dengan set point yang diinginkan. Jika hasilnya berbeda, maka controller akan melakukan perhitungan atau tindakan evaluasi yang harus dilakukan agar ketinggian air dalam reservoir sama dengan set point. Tindakan evaluasi akan dikirimkan oleh controller kepada control valve. Apabila PV lebih besar dari SP, maka controller akan memerintahkan control valve untuk memperkecil aliran. Dan sebaliknya, apabila PV lebih kecil dari SP, maka controller akan memerintahkan control valve untuk memperbesar aliran. Subbab pembahasan keempat, yaitu logika proses. Jika laju alir air keluar dari reservoir semakin besar, maka PV kurang dari SP sehingga MV semakin besar. Apabila laju alir air keluar dari reservoir semakin kecil, maka PV lebih besar dari SP sehingga MV semakin kecil. Selanjutnya yaitu subbab kelima, yaitu aksi proses dan aksi pengendali. Yang merupakan aksi proses yaitu direct acting, di mana jika MV diperbesar maka PV akan meningkat. Sedangkan untuk aksi pengendali yaitu reserve acting controller atau air to open, di mana jika level tank semakin tinggi maka laju alir masuk akan diperkecil, atau PV besar maka controller output MV-nya kecil. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.